Bukit Kemukus di Sragen, Jawa Tengah. Di siang hari ia tampak seperti bukit biasa. Rimbun, tenang, bahkan kadang terasa suci. Namun begitu malam tiba, terutama pada Jumat Kliwon, suasana di sana berubah. Angin menggoyangkan daun-daun seperti bisikan, dan jalan setapak yang menanjak ke puncak bukit selalu terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Beberapa warga sekitar percaya, bila kau berjalan sendirian menuju puncak, akan terdengar isakan samar dari balik semak. Kadang terdengar suara perempuan berdoa lirih, terkadang suara seperti orang dicekik. Tapi tak ada yang berani memastikan. Warga sekitar telah mengubur rahasia Bukit Kemukus bertahun-tahun lalu. Tepatnya sejak sumur tua di lereng bukit ditutup dengan semen dan batu besar. Tapi kengerian tak ikut terkubur. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Lasmi, anak sematawayang dari keluarga tani di Dusun Kalitelo, tumbuh sebagai gadis sederhana. Ia tak cantik mencolok, tapi manis dipandang dengan senyum tulus yang tak pernah absen dari wajahnya. Matanya bersinar penuh harapan akan masa depan yang lebih baik. Ibunya sudah lama meninggal karena sakit, dan ayahnya, Pak Slamet, seorang petani tua yang sakit-sakitan. Lasmi punya mimpi kecil, hidup tenang bersama laki-laki yang mencintainya, bisa membuka warung kelontong kecil dan merawat ayahnya yang renta. Tapi hidup di desa kecil kadang kejam bagi perempuan muda yang terlalu baik. Suatu hari datanglah Ragil, lelaki berwajah rupawan yang katanya dari luar kota. Ia mengaku sedang meneliti sejarah lokal dan tinggal sementara di rumah kepala dusun. Ragil pintar merangkai kata, sopan, dan tahu bagaimana merebut hati. Tak butuh waktu lama, Lasmi jatuh hati. Ragil selalu menyebutnya dengan kata enduk dengan suara lembut, membawa hadiah kecil seperti buku tulis atau jepit rambut. Ia mengajak Lasmi berjalan ke sawah, membantu mengambil air, bahkan menyumbangkan uang untuk pengobatan ayah Lasmi. Lalu, pada suatu malam yang dingin, Ragil berkata, "Lasmi, kalau kamu serius sama aku, maukah ikut aku ke Bukit Kemukus malam Jumat Kliwon ini? Kita lakukan tirakat cinta, supaya hubungan kita diberkahi." Lasmi ragu, tapi Ragil meyakinkannya. "Ini hanya dua bersama, kita berdua saja. Kalau sudah selesai, aku akan lamar kamu di depan ayahmu." Tangis haru mengalir di pipi Lasmi malam itu. Ia percaya, dan itu adalah keputusan terakhir dalam hidupnya yang naif. Jumat Kliwon tiba. Langit mendung, namun bulan masih tampak samar di balik awan tipis. Mereka berdua menaiki Bukit Kemukus lewat jalan setapak sempit. Ragil membawa dupa dan bunga 7 rupa. Sampai di dekat sumur tua, Ragil menghentikan langkah dan menyalakan dupa. "Ini tempat paling sakral. Kita duduk bersila, pejamkan mata. Jangan buka mata sampai aku bilang." Lasmi menuruti. Ia duduk bersila, mencium aroma dupa yang makin menusuk. Namun setelah 5 menit, suasana menjadi ganjil. Langit makin gelap dan angin berhenti. Tiba-tiba ada tangan kasar memeluk dari belakang. Bukan pelukan kasih, tapi jeratan. Ragil, tak ada jawaban. Hanya desahan nafas, lalu desakan tubuh yang kasar. Dalam hitungan detik, dunia Lasmi berubah menjadi neraka. Ia meronta, berteriak, memohon, tapi suara tenggelam dalam sunyi malam. Dan setelah semuanya usai, Ragil menarik tubuhnya yang lemah dan menyeretnya ke bibir sumur tua. "Maafkan aku, Lasmi, tapi kamu bagian dari tirakatku." Dengan dorongan kuat, Ragil melempar Lasmi ke dalam kegelapan. Tubuhnya menghantam batu dan akar-akar di dinding sumur
sebelum akhirnya terbentur dasar yang keras. Gelap, sepi, dingin, tapi Lasmi masih hidup. Sesaat, ia membuka mata terakhir kalinya dan berdoa bukan agar diselamatkan, tapi agar arwahnya tak tenang sampai Ragil membayar semua ini. Beberapa hari setelah Jumat Kliwon itu, warga desa mulai resah. Di sekitar lereng Bukit Kemukus, terutama dekat sumur tua yang telah lama dianggap angker, tercium bau busuk seperti bangkai. Hewan-hewan enggan mendekat, bahkan anjing penjaga menolak naik ke sana. Setiap malam Jumat, terdengar suara lirih, isakan perempuan. "Ibu, Bapak, tolong aku." Beberapa warga mengira itu hanya angin. Tapi setelah 1 minggu, Mbon Darmi, pedagang jamu, melihat sosok samar di antara pepohonan kala ia pulang dari pasar dini hari. Ia bersumpah melihat perempuan dengan gaun putih kotor, rambut panjang menjuntai, berdiri membelakangi jalan dengan bahu bergetar karena tangis. Saat Mbok Darmi memanggil, sosok itu menoleh. Wajahnya kosong. Mata bolong, bibir sobek. Mbok Darmi jatuh pingsan dan tak sadarkan diri 2 hari. Ragil telah lama meninggalkan desa. Ia kembali ke kota, melanjutkan bisnisnya, menikah dengan wanita kaya, hidup nyaman. Tapi sejak Jumat Kliwon itu, hidupnya tak pernah damai. Di rumah barunya, kaca jendela sering berembun dari dalam. Istrinya mulai mendengar tangisan saat Ragil tidur. Suatu malam, Ragil terbangun karena mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Saat ia membuka, tak ada apa-apa. Tapi saat ia bercermin, di belakangnya berdiri Lasmi. Pucat, wajahnya rusak, matanya hitam legam, darah menetes dari bibirnya. "Ragil, aku belum selesai." Ragil menjerit. Ia jatuh sakit. Luka-luka muncul di tubuhnya. Lecet, lebam, cakaran, seakan dihantam sesuatu di malam hari. Istrinya pergi karena tak tahan. Ragil pun kembali ke desa, berharap bisa meminta maaf dengan caranya sendiri. Kabar bahwa Ragil kembali membuat warga ketakutan. Kepala dusun membawa Ragil ke Ki Warto, seorang dukun tua yang paham dengan ritual pemanggilan jiwa. Malam Jumat berikutnya, mereka naik ke Bukit Kemukus. Dupa dibakar. Ki Warto duduk bersila memanggil arwah Lasmi untuk datang dengan damai. Namun angin berhenti. Udara menjadi dingin. Lilin padam. Dari dalam semak muncul bayangan putih melayang pelan. "Kalian panggil aku, tapi bukan aku yang harus pergi. Ragil yang belum membayar." Tiba-tiba tanah bergetar, suara tangisan berubah menjadi raungan. Ki Warto memuntahkan darah. Salah satu warga yang ikut, Pak Darto, matanya berdarah lalu pingsan. Ragil berlutut sambil menangis. "Aku menyesal, Lasmi, maafkan aku. Aku salah." Tapi Lasmi hanya berdiri di ujung sumur. Gaun putihnya melayang, darah menetes dari jari-jari patahnya. "Penyesalanmu tak cukup untuk hidupku yang kau hancurkan." Malam itu menjadi malam paling kelam dalam sejarah desa Kalitelo. Ragil lari dari bukit, tapi angin memaksanya jatuh. Ia terseret ke pinggir sumur. Warga yang ikut menyaksikan tak bisa mendekat. Tanah di sekeliling sumur seakan berdenyut, bergetar, seolah ada sesuatu yang hendak keluar. Dari dalam sumur, tangan-tangan hitam penuh luka meraih Ragil.
Lasmi muncul perlahan dari dasar sumur. Tak berjalan, tapi melayang seperti kabut. Di belakangnya, bayangan arwah wanita-wanita lain ikut muncul, seperti korban yang pernah disakiti dalam tirakat yang menyesatkan itu. Kami semua perempuan yang dibuang. Satu persatu, bayangan itu menyentuh Ragil. Tubuhnya mulai melepuh, matanya berdarah. Tangisannya hanya dipantulkan balik oleh hutan yang sunyi. Dan pada detik terakhir, Lasmi menyentuh kening Ragil. Kau akan tahu rasanya terperangkap, Ragil. Seperti aku dulu. Dalam sekejap, Ragil terisap ke dalam sumur. Lenyap. Airnya berubah merah kehitaman. Beberapa hari kemudian, warga mencoba menutup sumur lagi. Tapi setiap batu dan semen yang ditaruh selalu hancur keesokan harinya. Tak ada yang tahu bagaimana tubuh Ragil menghilang. Hanya ada satu hal yang tersisa di pinggir sumur. Jepit rambut warna merah, milik Lasmi. Kini, Bukit Kemukus tidak lagi disebut tempat tirakat, tapi tempat terlarang. Setiap Jumat Kliwon, jalan setapak menuju bukit jadi sunyi. Angin menolak berhembus. Orang yang lewat kadang mencium bau anyir atau melihat sesosok gadis bersimpuh di tanah, mengusap tanah basah, seolah menunggu seseorang. Jangan datang ke Kemukus saat malam tiba, karena Lasmi belum selesai menagih dendamnya.